bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang baik seperti Engkau. Allah yang menjadi juru selamat kami, Allah yang mau berkorban buat kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan yang begitu dalam. Kasih yang mungkin tak layak kami terima, tapi Kau berikan buat kami. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia samakanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia samakanku dengan darah-Mu, dengan darah tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Kau yang terindah, pulihkan kami, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku sembah, Bapa yang terindah, pulihkanku dengan
menjadi pengganti kami. Kau tanggung semua dosa dan hukuman kami, Tuhan.
Kami datang kepadamu Tuhan. You are holy. Engkau yang layak, Engkau kudus dan layak. Bahkan ketika kami gak layak Tuhan untuk datang menghampiri-Mu, kehendak-Mu yang membuat kami layak. Dengan Kau mengorbankan Yesus di atas kayu salib buat setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau mengingat, kami mau memperingati akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kami datang kepadamu. Kami siapkan hati kami untuk kami Tuhan. Untuk kami memperingati kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan hari ini. Karena salib-Mu itu yang mengubahkan hidup kami. Karena salib-Mu yang mengubah perjalanan hidup kami. Karena salib-Mu yang mengubah Tuhan segala yang terjadi dalam hidup kami. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia,
bantu juga anak-anak kita untuk mengikuti perjamuan kudus hari ini. Jemaat Tuhan yang kalian ingin foto untuk ayat yang sudah dapat, silakan. Dan setelah itu kita akan angkat roti ini. Bukan sesuatu yang rutin dan selalu, tetapi ini waktu untuk kita mengingat pengorbanan Yesus buat kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari seluruh jemaat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan roti ini sebagai lambang tubuh Kristus bagi hidup kita. Dalam nama Yesus. Mari kita bantu anak-anak kita untuk membukanya. Mari kita bersama angkat cawan ini, cawan gelas ini. Dan demikian firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Oleh kuasa darah Yesus kita dipulihkan. Oleh kuasa darah Yesus jiwa kita disembuhkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, mari kita minum anggur ini sebagai darah Yesus dalam kehidupan kita. Dalam nama Yesus. Mari seluruh jemaat kita bersyukur kepada Tuhan. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. What is the
Kami datang kepadamu hari ini. Kami bersyukur, kami telah terima tubuh dan darah-Mu. Kami telah terima Tuhan, roti dan anggur ini. Kami akan memberitakan kematian dan kebangkitan-Mu sampai Engkau datang dalam kehidupan kami. Kami akan mendengar firman Tuhan. Roh Kudus bekerja di tengah kami. Lindungi kami, cover kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Juga buat anak-anak kami yang akan ke kelas mereka sebentar. Berkati mereka. Dan mereka melakukan aktivitas mereka. Mereka mendengar firman Tuhan, mereka memuji Tuhan. Roh Kudus bekerja atas mereka. Berkati setiap guru, berkati setiap mentor, urapi mereka. Agar hati Tuhan ada pada mereka. Roh Kudus yang mengendalikan seluruh acara mereka Tuhan. Dan berkati setiap orang tua dari anak-anak kami semua ini. Karena kami yakin Tuhan, Engkau tidak akan pernah berhutang kepada setiap orang tua. Kami bersyukur hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Silakan sudah duduk, thank you tim musik. Mari kita beri waktu untuk anak-anak kita kembali ke kelas mereka. Selamat pagi semua. Walaupun nanti diumumkan, tapi kita, thank you Uca, makasih. Kita besok hari Jumat, Good Friday, kita ada ibadah jam 8. Jadi saudara nanti walaupun diumumkan, kita ada ibadah jam 8 hari Jumat di tempat ini. Nah, kita tahu bahwa minggu-minggu yang lalu kita belajar tentang the battle of life. Dan salah satu yang harus kita lawan, yang harus kita hancurkan adalah belenggu dalam hidup kita. Amin. Nah hari ini kita akan belajar mengetahui belenggu itu apa aja sih yang firman Tuhan katakan dalam setiap hidup kita. Sungguh sesuatu yang sering kali minggu yang lalu kita sudah ngomong tentang apa aja. Efesus pasal yang ke-6 bicara tentang bahwa musuh kita bukan melawan darah dan daging, melawan pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat, kuasa-kuasa, penguasa-penguasa yang ada. Dan kita dipersiapkan, kalau kita melihat tentang perlengkapan senjata Allah, semuanya berbicara sebenarnya mengarah kepada satu hal, kebenaran. Jadi seluruh kehidupan kita diarahkan kepada kebenaran. Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan Rio, saya ngobrol dengan Rio, di ending kami ngobrol beberapa hal. Dan satu hal adalah seringkali kita sendiri, seringkali menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam setiap hidup kita. Betul gak? Kita membuat Tuhan menjadi seorang yang jahat. Kalau kamu gak ke gereja, Tuhan gak berkati. Jahat gak Tuhan? Jahat Tuhan. Kita yang bikin konsep itu, kita yang bikin mindset itu, kalau kamu gak memberi persembahan, Tuhan gak berkati kamu. Kita gak bicara itu, Tuhan kita bukan preman. Tuhan kita bukan perompak, perampok. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Bahkan ketika kita berdosa sekalipun, Dia tetap mengasihi kita. Amin, katakan itu. Amin. Engkau bersalah, Tuhan tetap mengasihimu. Kita yang membangun konsep. Banyak pendeta yang membangun konsep ini. Banyak hamba Tuhan membangun konsep ini. Mengatakan bahwa kalau kamu enggak gini, kamu akan begini. Jadi saudara yang di mindset saudara adalah begini. Ketika saudara baca Alkitab lebih dari 1 jam, Tuhan berkati tambah. Tuhan tambah sayang sama saudara. Betulkah konsep itu? Salah. Tuhan
tidak pernah nambah sayangnya sama saudara dan tidak pernah berkurang sayangnya sama kita. Camkan ini. Tuhan gak pernah nambah sayangnya sama kita dan gak pernah kurang sayangnya sama kita. Karena kasih sayangnya Tuhan sempurna dan sudah utuh. Kalau saudara baca Alkitab, saudara tambah hari ini 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam. Itu kamu, kita yang tambah sayang sama Tuhan. Tuhan gak akan berubah sayangnya sama kita. Sama dengan perlindungan. Saudara mau kasih persembahan enggak? Kasih persembahan, Tuhan tetap bisa berkati engkau. Kenapa kita kasih persembahan? Karena kita mencintai Tuhan. Kenapa kita berikan hidup kita untuk pelayanan? Karena kita mencintai Tuhan yang sudah tebus kita. Nah, kita menyalahkan, bahkan kadang setan disalahkan. Kasihan setan katanya gitu ya. Setan itu kan sudah tahu ujungnya mau kemana. Perlu kasihan ya sama setan, enggak ya? Setan itu seringkali kita salahkan, dikit-dikit setan. Saudara kesandung batu di depan kedai lift, jatuh. Yang disalahkan setan. Hari ini aku lupa berdoa soalnya. Ini gara-gara nih, setan nih. Saudara, dengar, setan jadi penting. Setan jadi penting banget dalam hidup kita. Dikit-dikit setan, betul gak? Jadi kayak penting banget setan itu. Padahal setan gak penting buat hidup kita. Setan harus kita lawan. Dengan nama Yesus kita lawan setan. Tapi begini, ada satu hal yang sering kali kita lupa. Bahwa apa? Bahwa yang terjadi dalam hidup kita, itu sering kali kita lupa bahwa yang terjadi dalam hidup kita adalah karena ada belenggu yang mengikat hidup kita. Sehingga kita tidak bisa bergerak. Bertumbuh, nggak bisa menang. Ketika saya berdoa sekian tahun yang lalu, saya berkata begini, Tuhan, saya nggak mau jadi orang yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman Tuhan. Saya nggak mau menyampaikan firman Tuhan kalau tujuan saya menakut-nakutin orang. Saudara, tujuan kita memberitakan firman adalah apa? Supaya orang mendapatkan apa? Mendapatkan rema, mendapatkan pewahyuan dari firman Tuhan. Dan firman ini akan, kebenaran ini akan memerdekakan. Nah, kita harus sadari ini bahwa belenggu dalam hidup kita, bahwa belenggu dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang susah kita lepaskan. Karena ada satu pernyataan ini yang kita perlu tahu. Sesuatu yang telah menjadi budaya yang terbangun dalam hidup manusia menjadi sangat susah dilepaskan. Contoh, makan. Saya minggu lalu atau 2 minggu lalu berkata apa? Orang Indonesia terkenal dengan makanan apa? Gorengan. Indonesia sangat terkenal dengan gorengan. Setiap sudut. Sekarang ini lagi puasa. Ini bulan Ramadan. Ini bulan di mana saudara-saudara kita umat muslim melakukan puasa. Dan saudara tahu setiap daerah, setiap sudut kota, jalan-jalan ada yang jual takjil atau apa? Makanan pembuka untuk berbuka puasa. Dan pasti ada gorengan, betul? Nah, budaya itu saja sudah terbangun sejak kita bisa mengunyah. Orang Indonesia, please. Ya, ketika kamu bisa mengunyah, orang tua kita kasih kita tempe goreng, mendoan, tahu isi. Apalagi? Rolade, gembus. Bukan gambus, gembus. Apalagi? Rondo royal, itu apa namanya? Tape, namanya rondo royal. Apalagi?
Terus kan bakwan, bala-bala, ote-ote, apapun. Apalagi dikasih sambal kacang, dikasih remukan kerupuk. Saya kecil, saya ada orang jualan di depan sekolah adalah apa? Kerupuk kecap. Kerupuk diremet, dikasih tahu bacem, dikasih kayak kecap begitu. Larisnya minta ampun. Namanya Mbok Min, itu saya ingat sekali saudara. Waktu saya SD, ada di depan gereja GKI itu, sekolah saya ada di sana. Semua kita, setelah itu, saya akan stop di sini. Semua itu susah dihilangkan ketika sudah dibangun bertahun-tahun. Betul enggak? Betul enggak saudara? Salah satu contohnya yang lain lagi adalah minum manis. Untuk menghilangkan minum manis, itu susah. Betul? Saya bersyukur punya orang tua, mama, yang melihat badan saya begini, kemudian tidak berikan kepada saya semua yang manis-manis. Tapi dia lupa satu, dia berikan saya gorengan. Itu sudah. Ya satu hal oke, sekarang kita yang bertobat. Gitu kan? Nah, sesuatu yang sudah menjadi nilai dalam hidup manusia membelenggu atau mengikat manusia dan menjadi hidup mereka. Ya atau ya? Saya lagi berjuang begini. Saya akan membuat olahraga mengikat hidup saya. Ngerti gak? Saya mau olahraga harus jadi sesuatu yang membuat saya addicted. Dalam konteks positif, please. Ya, dalam konteks yang positif. Bukan terus hidupnya hanya untuk olahraga, pagi, siang, malam. Malah rusak tubuhnya. Sesuatu yang menjadi nilai dalam hidup kita, membelenggu, mengikat kita. Saudara tahu? Zaman dulu ada konsep ini. Gemuk gak apa-apa, asal sehat. Anak saya kirimi saya artikel. Gemuk itu penyakit. Berarti sehat enggak? Namanya juga itu penyakit. Terima kasih, saya dapat itu. Nah, ini salah satu contoh. Sesuatu yang sudah menjadi nilai dalam hidup kita, yang kita anut. Dalam ibadah sama. Kalau nilai yang kita mau angkat adalah ini, semua ini, maka kita akan fokus pada orang-orang ini. Tampilkan mereka sebaik mungkin. Pakaikan mereka pakaian yang indah-indah. Kalau saya suruh pakai dasi dan jas, pasti yang main drum tadi itu gak mau ikut. Percaya saya. Saudara, bukan ini nilai yang kita anut, itu seringkali susah. Dan Tuhan mau, saudara jangan lupa, bahwa ketika Tuhan mau membebaskan orang, ketika dia mau bebaskan orang, yang dipatahkan itu belenggunya, bukan musuh-musuh secara fisiknya. Mari kita lihat ayat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 58. Ini bicara tentang sesuatu yang kekinian ya. Ini bicara tentang hari ini kita ada dalam bulan puasa. Dan kita lihat sama-sama firman Tuhan ini. Yesaya 58 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Saudara bisa melihat itu? Bisakah bisa membacanya? Bisa? Oke, kalau begitu kita akan bergantian membacanya. Karena ayatnya sampai 12. Saya ayat yang pertama, jemaat seluruh kita membaca ayat yang kedua. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Ayat kedua.
Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Kita akan baca di ayat yang selanjutnya. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab, engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Amin. Saudara, di kitab Yesaya pasal 58 ayat yang pertama yang kedua, ayat ke-1 sampai 12 ini Tuhan mengetahui kebiasaan yang dilakukan oleh setiap manusia. Betul? Kebiasaannya bahkan kebiasaan yang baik enggak? Ya, menghampiri aku. Betul? Tuhan ngomong lewat Nabi Yesaya, dia mengatakan begini, bahwa dia tahu kebiasaan-kebiasaan umatnya yang suka menghampiri dia. Positif enggak? Positif. Baik enggak? Baik. Berpuasa baik enggak? Baik. Kemudian dia meninggalkan semua hal, semua yang ada di Taurat dia lakukan, semuanya. Tuhan mengetahui segala sesuatu. Dan ini kita bisa bicarakan bahwa bangsa Israel melakukan semuanya itu dengan rutin. Sudah menjadi gaya hidup mereka. Dan kehendak Tuhan itu lebih dari sekedar kebiasaan. Pola pikir yang sama, pola hidup manusia, tapi lebih kepada perubahan dalam hidup manusia. Kalau kita tahu di ayat yang ke-6 tadi dikatakan bahwa puasa yang dia kehendaki adalah mematahkan keangkuhan-keangkuhan manusia. Jadi bukan yang di luar, ini ingat lagi, bukan yang di luar, tapi yang di dalam. Bukan yang kamu kerjakan saja, tapi yang dari dalam itulah yang harus dihancurkan. Dan yang terakhir dari poin di kitab Yesaya, saya tidak membahas dari segi puasa, tapi saya sedang membahas dari segi apa? Kehendak Tuhan dalam berpuasa, mematahkan belenggu-belenggu dalam hidup setiap umat manusia. Mari kita ingat sama-sama. Bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir. Kenapa? Memang ada tujuannya. Kalau alasannya bangsa Israel berputar 40 tahun di Sinai, itu ada alasannya. Supaya Tuhan melihat apakah mereka rendah hati dan melakukan kehendak Dia. Tapi kenapa Tuhan bebaskan mereka dari Mesir? Karena apa? Karena apa? Karena ada kebiasaan Mesir yang sudah menjadi gaya hidup dari bangsa Israel. Dan Tuhan tidak mau itu.
Makanya ketika kita bicara tentang perjalanan bangsa Israel, waktu Kak Lili menjelaskan tentang Amalek, waktu Kak Lili menjelaskan seperti itu, ingat baik-baik, kitab Hakim-Hakim adalah kitab yang kita bisa belajar dari banyak versi, dari banyak hal dalam, bukan versi, tapi banyak hal yang kita bisa pelajari dari kitab Hakim-Hakim. Saudara, kitab Hakim-Hakim itu menunjukkan bahwa manusia itu gampang berubah ketika budayanya berubah. Nilai hidupnya berubah. Contoh, pada zaman Yosua mereka menyembah Tuhan, betul kan? Mereka menyukakan hati Tuhan. Tapi pada masa setelah Yosua meninggal, mereka kembali kepada menyembah kepada Baal. Kemudian Tuhan turunkan hakim-hakim pada zaman Gideon. Mereka mengalahkan Amalek, mereka mengalahkan musuh-musuhnya. Dan mereka beribadah kepada Yahweh, kepada Tuhan. Tapi setelah masa itu selesai, apa yang terjadi? Ada lagi kata-katanya apa? Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini menunjukkan bahwa di kitab Hakim bahwa kita manusia itu gampang dikendalikan ketika budaya dan nilai hidup kita diubah dalam masa tertentu. Betul nggak, saudara? Dulu baik, sekarang jahat karena ada masa, ada waktu yang mengubah orang. Kenapa orang mencuri? Bukan karena punya kebiasaan, tapi ada beberapa mencuri. Karena apa? Karena mereka butuh. Betul nggak, saudara? Banyak yang ditanya, kenapa kamu butuh? Kenapa? Istriku sedang ada di rumah bidan, nggak bisa pulang, nggak bisa bayar. Dia mencuri. Saudara dengar baik-baik. Dengan gampangnya manusia itu berubah karena ada masa, ada waktu yang membuat dia apa? Membuat dia melakukan segala sesuatu yang salah. Nah, saya rangkum belenggu yang mengikat kita. Ada belenggu yang mengikat kita. Dari Alkitab saya rangkum menjadi 3 saja. Yang pertama adalah dosa. Dosa. Ini belenggu yang, makanya Tuhan ngomong dosa itu jangan ditantang. Ngerti ya? Ngerti? Dosa jangan dihadapin. Dosa dihindari. Berbanyak hamba Tuhan, berbanyak pendeta-pendeta. Mereka yang terkenal sekalipun, mereka bisa jatuh dalam dosa yang tidak kita bayangkan itu terjadi. Ya, benar gak? Ya kan? Ada hamba Tuhan A yang bisa melakukan doa-doa kesembuhan, healing service, segala macam. Kita tahu dia tiba-tiba selingkuh. Kok bisa? Ngerti gak, saudaraku? Dosa, ingat, dosa bukan untuk dihadapi, tapi dihindari. Ingat baik-baik. Nah, belenggu yang pertama adalah dosa, yang kedua adalah roh jahat. Roh jahat, saudaraku. Saya dibelenggu oleh roh jahat mungkin sejak saya lahir. Mungkin sejak saya lahir, tapi termanifestasikan keluar itu ketika saya SD tahun-tahun 83, 84. Setiap malam saya seperti orang kerasukan setan. Saya lari ke sana, saya lari kemana-mana. Mami saya adalah orang yang kuat. Dia selalu mengatakan begini, ayo berdoa. Saudara tahu nggak? Setan bisa berdoa. Tahu? Di dalam kondisi seperti itu mami saya ngomong seperti, ayo berdoa. Berdoa sama Tuhan Yesus. Berdoa loh saya, saudaraku. Maaf ya, saya diceritain, saya nggak sadar. Nanti ceritanya saya lanjutkan. Roh jahat bisa mengikat kita dengan cara apapun. Kalau saudara tahu di daerah Gadara, daerah Gerasa, Tuhan Yesus mengusir roh jahat, betul kan? Kemudian ada anak yang dibanting jatuh sama setan. Ditanya, sejak kapan? Sejak masih kanak-kanak. Jadi belenggu yang kedua adalah roh jahat. Nah, belenggu yang ketiga saya rangkum di sini adalah nilai atau yang kita katakan tentang budaya atau culture. Ini bukan bicara budaya bangsa, bukan, tapi budayanya hidup kita.
Ini bicara tentang hal-hal yang bentuknya religius, agamawi, bisa juga tentang penampilan, juga bisa tentang perayaan, atau apapun juga. Makanya Yesus datang untuk apa? Yesus datang salah satunya apa? Dia patahkan setiap pengajaran, setiap teladan kehidupan dari orang Farisi dan ahli Taurat. Karena yang ketiga ini, mereka lakukan hal yang religius, mereka lakukan nilai-nilai kehidupan, mereka lakukan penampilan-penampilan seperti Matius pasal yang ke-6. Untuk apa? Untuk supaya dilihat bahwa mereka baik. Saudara sadar atau tidak sadar, semua yang kita tampilkan itu kadang membelenggu kita dan membuat kita nggak bisa bebas. Percaya saudara, dosa. Nahum pasal yang pertama. Saudara pernah baca kitab Nahum? Anak-anakku pernah baca kitab Nahum? Di mana ya Om? Come on, pernah baca kitab Nahum? Ada loh kitab Nahum. Dari dulu ada saudara. Saya percaya yang dibaca anak-anak kita adalah Mazmur, Amsal, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kisah Rasul, Korintus paling seperti itu. Tapi saya mau ajak kita baca sama-sama semua kita, seluruh ayat, seluruh pasal dalam Alkitab saudara harus baca. Dalam kitab Nahum pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-8. Enggak perlu saudara baca, tapi saya mau ajak saudara kita untuk melihat kitab Nahum ini ada di Perjanjian Lama. Ya, kitab Nahum ini ada di Perjanjian Lama. Di kitab Nahum ini dituliskan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat pembalas, sangat cemburu di waktu itu tentang murka Tuhan. Tapi dikatakan di ayat yang ketiga, Tuhan itu panjang sabar. Dan dia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang-orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Nah, ini yang penting buat kita adalah ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Gunung gemetar, siapa yang tahan berdiri menghadapi geramnya, dan siapa yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala. Tuhan itu baik, ya. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang yang berlindung padanya. Ayat ini di kitab Nahum bicara tentang Tuhan membebaskan manusia dari dosa. Efesus pasal yang keempat dan Efesus pasal yang kelima. Apa itu dosa? Nanti kita bisa lihat sama-sama. Apa itu dosa? Menurut saudara apa sih dosa itu? Wah, ada yang bahasa rohaninya hamartia. Oke. Betul, dosa adalah menyimpang dari kebenaran. Udah itu aja. Yohanes 8 ayat 34, manusia yang berdosa adalah hamba dosa. Kenapa ini belenggu? Karena dosa itu membuat kita dikendalikan. Ingat baik-baik, ingat ini penting. Makanya begitu kamu melakukan dosa A, 1%, kamu akan lakukan dosa itu 2%. Saat kamu lakukan 2%, kamu akan lakukan 10%. Karena apa? Anak-anak muda dengar baik-baik. Ketika kamu melihat pornografi, yang pertama kamu lakukan adalah kamu melihat 5 menit. Yang kedua 15 menit. Yang ketiga 1 jam. Karena hidupmu akan dikendalikan. Dosa akan mengendalikan. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 34 berkata, setiap orang yang berdosa, mereka adalah hamba dosa. Kata hamba adalah orang yang dikendalikan hidupnya. Kamu gak punya kekuatan untuk melawannya. Hamba itu diikat atau terikat. Hamba itu dikuasai. Jadi dosa itu harus dihindari. Saudara, apa sih dosa? Dosa apa aja sih? Apa yang jadi dosa? Dalam Alkitab dituliskan banyak hal. Tadi dikatakan dasar dari dosa itu adalah penyimpangan dari jalan Tuhan, hamartia. Kamu bergerak 1/4 derajat sampai ujung kamu akan sekian derajat. Dosa, kenajisan dan nafsu daging.
ngomongkan kekudusan. Dengerin, anak muda dengerin baik-baik. Orang tua dengerin baik-baik. Semua kita mari kita dengar ini baik-baik. Bahwa kenajisan dan nafsu daging itulah yang sedang menghancurkan dunia ini. Wahyu pasal yang ke-12. Kalau bisa baca di sana. Bahwa seperempat bumi itu sedang disapu oleh ekor dari si naga itu. Saudara, oke, kamu mau nerjemahkan ini dari banyak versi dan tafsiran. Tapi dengar baik-baik, separuh bumi. Saya suka dengan peneliti ini, dia katakan begini, naga itu ular, diibaratkan ular. Dan alat kelamin dari ular itu, bicara tentang ada di mana? Di ekornya. Dan pewahyuan ini, saudara bisa percaya atau tidak, tetapi memang sekarang bumi ini sedang dihancurkan dengan nafsu dan kenajisan. Itu dosa yang pertama. Saya rangkum-rangkum dari Alkitab. Yang kedua, pemberontakan, amarah. Amarah itu apa sih? Emosi yang tidak terkontrol. Kamu memberi ruang kepada sebuah apa? Sebuah kemarahan. Itu salah, saudara. Dendam, kejahatan. Saudara bisa baca nanti di dalam Efesus pasal yang keempat, pasal yang kelima. Dosa itu enggak cuma kenajisan dan nafsu daging, tapi juga bicara tentang pemberontakan, amarah, emosi. Emosi yang enggak terkontrol. Berapa tahun yang lalu saya menemui satu anak. Saya tahu bahwa sukar sebagai seorang tua memiliki anak yang special need. Anak ini begitu tidak bisa mengkontrol emosinya. Begitu ada sesuatu yang menyentuh dan menyentil hidupnya, dia marah besar. Dia lempar batu yang besar di samping sini. Dia lempar batu, ding, buang. Saya lari keluar, saya lihat batu segede ini. Batu segede ini. Untung gak kena kaca. Waktu itu gak ada tralisnya di situ. Tapi ini anak kebutuhan khusus. This boy has a special need. Dia punya kebutuhan khusus. Dia gak bisa kontrol itu. Tapi parah ketika kita mengatakan kita manusia normal. Tapi kita gak bisa kontrol emosi kita. Kita gak bisa kontrol hal-hal dalam hidup kita. Pemberontakan kita. Nah, dosa, pemberontakan itu yang terjadi. Saudara, seminggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, Selasa, di keluar pintu tol Ungaran, ada 2 anak remaja mau diparang, bawain parang, bawain celurit, mau dipedang sama satu namanya gangster, namanya Semarang Gangster. 2 anak ini untungnya lari, motornya dirusak. Tapi untung 2 orang ini bisa lari, saudara. Bangsa ini sedang terluka. Pemberontakan terjadi, bukan cuma di luar, tapi di dalam rumah tangga banyak orang. Ini dosa, kita harus doakan ini. Yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan, bukan kita. Kita alat. Penyembahan yang kedua, dosa yang kedua adalah penyembahan berhala, mamon, dan nilai hidup. Karena penyembahan bicara tentang nilai yang kamu bangun. Kalau nilai yang kamu bangun adalah uang, maka yang kamu kejar adalah uang. Firman Tuhan ngomong apa? Kaya itu sebab atau akibat? Kaya itu akibat atau sebab? Ahli bahasa, tolong jelaskan saya. Kaya itu akibat atau sebab? Daripada pusing, firman Tuhan ngomong gini. Orang kaya susah masuk kerajaan surga. Apanya yang membuat susah? Karena penyembahannya pindah.
Penyembahannya pindah. Dia merasa punya uang dan dia bisa mengatur gereja. Please, nggak bisa. Susah di akhirat nanti ya. Nggak bisa. Saudara, bangsa Israel itu memperlakukan Tuhan di zaman hakim-hakim sama seperti dia melakukan penyembahan kepada Baal. Cara kita menyembah Tuhan dan menyembah yang lain nggak boleh sama. Beda nilainya. Betul saudara? Dosa terbesar adalah penyembahan berhala. Matius 6 ngomongkan tentang keuangan. Tapi saya lebih berbicara bukan tentang uang, tapi tentang nilai kehidupan. Nilai yang kamu pasang itu adalah penyembahanmu. Kamu boleh mau jadi orang kaya, punya mimpi sukses. Boleh gak? Harus punya mimpi sukses. Tapi suksesmu harus setelah itu mau ngapain kamu. Saya ngomong sama anak saya ngomong sama beberapa anak juga. Saya ngomong begini, jangan punya mimpi memberkati orang saat kamu sukses. Tapi lakukan memberkati orang sejak kamu belum sukses. Karena itu apa? Itu budaya yang kita bangun. Kalau dalam budaya ini kamu gak bangun, gak akan bisa saudara, itu nanti akan omong kosong. Dosa yang berikutnya adalah keangkuhan hidup, kesombongan, ego. Bukankah hari-hari yang terakhir banyak orang mementingkan dirinya sendiri, betul? Betul saudara? Saudara mementingkan diri sendiri, banyak yang terjadi. Dan yang terakhir, ini dosa loh saudara. Ketakutan atau kekhawatiran. Fearness. Ketakutan ini dosa. Kenapa? Kamu sedang menggantikan Tuhan dengan ketakutan, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Nah, selagi saya sampaikan ini, ayo koreksi hidup kita. Dosa apa yang membelenggu kita hari-hari ini? Belenggu yang kedua adalah roh jahat. Kayaknya serem gitu ya saudara. Enggak serem. Markus 5 ayat 1 sampai 20 adalah roh yang mengikat orang di daerah dari Gerasa. Kemudian dipindah kemana? Ke babi. Makanya ada yang ngomong begini, babi itu haram. Kenapa? Karena ada setan di dalamnya. Katanya ada yang ngomong, ini bukan saya loh. Jemaat yang online bukan saya yang ngomong. Ada yang ngomong babi itu haram karena ada setan di dalamnya. Ya. Markus 9 ayat 21 ada anak kecil yang dirasuki setan. Ada anak kecil yang dirasuk setan. Ya, pada saat Yesus tanya, keluar, dia membanting anak itu. Dan Yesus mengatakan, ayo keluar dari anak ini. Keluar, come on, keluar. Setan, keluar. Saudara, dosa itu belenggu pertama. Kedua, roh jahat. Alam supranatural, engkau gak boleh gak percaya. Kenapa kita disuruh berdoa setiap hari? Kenapa kita harus berjaga-jaga dalam firman, Efesus pasal yang ke-6? Kenapa? Karena ada alam di luar naturalnya kita. Itu yang bisa menyerang kita. Setuju atau setuju? Saudara, zaman saya buka warung makan kecil di Jalan Sukawati, saya pernah cerita, saya sering cerita ini. Dengerin baik-baik, ada orang yang tidak suka, mereka pakai cara-cara supranatural. Saya punya rekan yang membantu saya, yang bisa melihat, itu Mbak Sekar. Kalau jalan sama dia, jangan tanya apa-apa. Kalau saudara orang yang penakut, kalau jalan dimanapun, makan dimanapun, jangan tanya apa-apa sama dia. Istri saya itu hi, tapi setiap kali sama dia, di sini ada nggak? Loh gitu, rumah makan ini ada pesugihannya nggak? Loh itu tanya terus.
Padahal begitu dikasih fotonya, dia bilang gitu. Kenapa tak buka ya? Loh, dengerin baik-baik saudara. Roh jahat, supranatural, saya harus ngomong sama saudara. Ada alam di luar naturalnya kita yang bisa menghancurkan hidup kita. Saudara tahu teman-teman saya ngomong apa? Saya buka Senin sampai Sabtu kedai lift. Tapi beberapa teman saya ngomong, kenapa tutup sih? Kenapa tutup? Mereka tuh biasa ke sini, mereka bisa masuk. Kenapa tutup? Saya nggak tahu ya, apakah orang buka GoFood juga bisa gitu ya? Oh, GoFoodnya tutup gitu. Padahal buka. Nggak tahu ya, apa berarti harus didoakan nih GoFood ini. Saudara, dengerin. Banyak terjadi setan ingin supaya kita kalah. Tapi yang saya bahas di sini adalah roh jahat yang dibangun dengan praktek-praktek seperti ini. Praktek-praktek perdukunan. Bahasa Inggrisnya apa sih praktek perdukunan? Saya kurang tahu. Apa sih? Hah? Ya itu tuh seperti yang Lili ngomong. Praktek perdukunan, klenik bahasa Jawanya, ramalan-ramalan. Saudara pernah diramal? Yang saya tahu waktu saya kecil, saya pernah diramal begini. Tangan saya ditekuk, diginikan, terus ada berapa di sini. Oh, anaknya 3. Oh, ini cuma 1 nih anaknya. Itu ramalan yang saya tahu cuma itu. Ini garisnya M, oh M pasti mati. Ya benar kan, nanti pasti mati. Oh, ini yang lurus, ini jalannya lurus, sukses. Itu ramalan yang saya tahu. Tapi ramalan yang dilakukan oleh orang-orang, saudaraku, saya nggak percaya sama tulisan. Saudara, saya nggak percaya sama yang katanya begini. Ini memang ilmu, saya nggak salahkan. Please, yang di sana yang punya ilmu tentang membaca tulisan, saya tidak salahkan. Tapi saya tidak mempercayai bahwa orangnya pasti begini, pasti begini. Enggak, saudara. Itu ilmu memang, saya hargai itu. Kenapa? Saya adalah salah satu orang yang bisa menulis berbagai versi. Hari ini saya mau rajin, saya akan tulis dengan rajin. Besok saya mau tulis dokter gitu. Nah, pada saat saya dicek tentang tulisan, dinilai dari tulisan, hari itu saya akan pakai tulisan dokter misalnya. Saya dianalisa. Analisa dari tanda tangan kita. Saudara, saya bukan gak percaya. Saya percaya itu ilmu. Itu hikmat yang dilakukan dengan survei, dilakukan dengan pendekatan-pendekatan psikologi, survei. Ya, tapi dengar baik-baik. Kadang kita mempercaya itu lebih dari Tuhan. Tradisi atau budaya, saudara, di beberapa daerah di Indonesia ini luar biasa, suku bangsanya banyak banget dan tradisinya banyak banget. Saudara, ketika lahir ada banyak anak-anak yang diminumin air dari dukun, dari orang pintar katanya, diminumin. Saudara, itu mengikat sesuatu. Terus kutuk, roh jahat ini salah satunya adalah kutuk. Kutuk, kemiskinan, miskin. Perjinahan. Makanya Tuhan selalu ngomong apa? Patahkan kutuk. Ini yang kedua. Roh jahat. Serem gak? Saudara, saya lanjutkan cerita saya. Saya lari-lari, saya terus di tahun 83. Setiap malam saya seperti orang kerasukan setan. Bukan seperti kata mami saya, memang saya kerasukan setan. Papa saya penyembah berhala. Papa saya penganut Konghucu. Papa saya penyembah berhala. Dia menyembah, dia pakai hiu, dia pakai setiap malam, setiap sore, dia sembah, dia pasang itu. Saya setiap malam seperti itu. Saudara tahu, kenapa saya baru saat itu saya bisa manifestasi seperti itu? Karena ada satu kakak saya, bahkan 2 kakak saya wanita. Saya punya kakak wanita 2. Mereka mendoakan keluarga kami untuk bertobat. Mendoakan papa saya untuk menjadi pengikut Yesus. Singkat cerita, setiap malam saya kerasukan. Saya tahu ini proses. Dan saat itu tiba-tiba dalam pikiran,
papa saya, dia ngomong begini, saya menyembah engkau tiap hari. Aku menyembah, aku mempersembahkan persembahan setiap hari. Tapi kenapa anakku diganggu? Setiap malam, kekuatan saya itu bisa berkali lipat. Suatu saat ada satu hamba Tuhan datang. Dia datang dan saya teriak-teriak persis seperti orang kerasukan yang ada di Gerasa. Saya tanya, siapa kamu? Saudara, dan hari itu papa saya ngomong begini, aku tahu aku harus mengikut siapa. Dia bertobat. Roh jahat itu dicabut dari hidup saya. Ngerti? Saudara, karena roh jahat itu pasti ini mengikat, menghancurkan, dan membawa kita pada kebinasaan, bukan kebahagiaan. Saudara, saya nggak tahu apakah ini terjadi dalam praktek-praktek yang lain yang ada di negara-negara barat atau apa, tentang pesugihan. Saya nggak tahu apakah itu ada, tapi segala sesuatu yang bentuknya seperti itu pasti minta tumbal. Saudara bisa kaya, tiba-tiba bisa jatuh, dalam sekejap. Kalau memang kalian nggak bisa membayar tumbalnya. Itu roh jahat. Nah, terakhir yang saya harus sampaikan kepada saudara. Yang terakhir, belenggu itu adalah nilai atau budaya. Budaya bukan bicara tentang culture sebuah bangsa, nation culture, bukan, tapi bicara tentang budayanya kita. Yang pertama adalah keagamawian. Yang kedua adalah nilai-nilai ibadah. Saudara, Amos 5 ayat 21 sampai 22 baca nanti di rumah. Dia berkata begini, aku membenci semua apa yang kamu tampilkan ini. Itu di kitab Amos. Ya, nilai ibadah, penampilan, kemasan, dan segala macam. Makanya begini, anak muda dengar baik-baik. Anak muda dengar baik-baik. Jangan cari ibadah, jangan cari tempat ibadah, jangan cari sesuatu yang karena itu dibangun atas budaya orang-orang yang menyukai saja. Tapi bangun atas dasar hidupmu sama Tuhan. Gereja banyak yang kurang ajar, mereka pakai cara-cara trik-trik marketing untuk menjangkau banyak anak-anak muda maupun keluarga. Betul nggak? Betul nggak saudara? Betul nggak? Ya. Saya tidak mau menyerang gereja, tetapi saya harus katakan ini bahwa itu salah. Kecenderungan manusia itu, ini lihat ya. Karena budaya yang dibangun, kecenderungan manusia adalah menutupi dirinya dengan kepalsuan. Dan ini berbahayanya saudaraku, ini paling berbahaya. Yang paling berbahaya adalah begini, kekristenan, gereja menjadi ruang yang luas untuk kepalsuan terjadi dan dosa yang tertutup dengan keagamaan. Saudara, gereja dan kekristenan itu menjadi ruang yang sangat luas untuk hidup yang fake, yang palsu itu ada. Mari kita berjuang bersama bahwa di tempat ini kita tidak mau menjadi orang-orang palsu. Betul? Kita bisa salah, kita bisa doa. Ruang untuk orang bersalah dan berdosa ada di ruangan ini. Ada di tempat ini, ada di rumah ini. Untuk apa? Supaya kita tidak ada di dalamnya terus. Saudara, kita sudah dicap orang Kristen. Beberapa minggu yang lalu, teman saya, salah satu rekan pelayanan saya yang ada di Kamboja, dia pergi ke Korea. Dia pergi ke Korea, saya akhiri dengan kesaksian ini. Dan dia mengatakan seperti ini, beberapa pendeta dari Korea yang dia temuin karena dia bawa misi untuk membangun lewat Superbook gitu ya, lewat dari Indonesia, dia ketemu dengan orang-orang yang ada di sana. Pendeta-pendeta. Dan mereka mengatakan bahwa tinggal 20% anak muda yang ada di gereja.
Saya nggak mau nyimpulkan, saya nggak mau menghakimi. Tetapi ingat baik-baik. Salah satu yang membuat anak muda itu benci, kepalsuan dalam gereja. Anak muda, orang-orang Kristen dibangun untuk ini. Orang Kristen itu pasti menjadi garam. Orang Kristen itu pasti harus kudus. Mereka lupa bahwa kita tetap manusia. Ruang untuk kepalsuan terjadi dalam gereja itu belenggu. Banyak gak? Banyak. Banyak orang tidak nyaman di gereja kecil seperti ini. Kenapa? Gampang ketahuan dosanya. Kalau di gereja besar nggak perlu kan? Nggak ketahuan. Padahal makanya saya begini, Tuhan saya mau, aku rindu dan ini harus menjadi sebuah hati Tuhan. Bahwa ada ruang, loh Tuhan itu Yesus mencari murid-muridnya itu ruang dosanya gede banget loh. Betul nggak? Sampai dalam perjalanan Yesus bersama murid-muridnya, dia pukul murid-muridnya dengan teguran. Ya kan? Berarti murid-murid Yesus sudah sempurna? Belum. Gereja yang membuat kita ini jadi seperti orang sempurna, tapi palsu. Itu belenggu loh. Kamu jangan menampilkan yang baik, tampilkan apa adanya. Tapi sesuai firman. Nah, apa belenggu yang masih ada dalam hidup kita? Saya juga bertanya, dalam hidup saya belenggu apa yang masih? Dalam gereja ini belenggu apa? Gak boleh ada kepalsuan. Apa adanya aja lah. Ada ruang pengampunan di gereja Tuhan. Amin. Ada penerimaan di gereja Tuhan. Semua orang berdosa punya hak yang sama untuk beribadah. Semua orang berdosa punya hak yang sama untuk mengekspresikan penyembahannya. Amin. Apapun mau main musik mau apa, ada ruang di sini. Tapi ingat, belenggu yang mengikat kamu apa? Ayo, hanya Tuhan yang bisa membebaskan kita. Amin. Besok hari Jumat kita akan berlanjut. Rekan kita akan menyampaikan tentang bagaimana Tuhan di atas kayu salib, dia selesaikan untuk kita membawa kemenangan buat kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Pemain musik saya minta untuk maju ke depan. Saya akan bacakan satu ayat terakhir di Yohanes pasal yang ke-8. Ini baik-baik. Ini ayat yang akan kita pakai untuk hari Jumat. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi, Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini bicara apa? Gelar Kristen, enggak penting. Dia ngomong, aku keturunan Abraham. Masuk bisa kamu mengatakan apa? Tidak pernah menjadi hamba siapa? Kami enggak pernah menjadi hamba siapapun. Kami ini orang-orang keturunan Abraham. Makanya gelar Kristen itu enggak ada apa-apanya. Tuhan ngomong tentang ini. Kalau kamu berbuat dosa, kamu adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal di dalam rumah. Ada satu kata ini, kalimat ini. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, Yesus, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Koreksi hidup kita. Saya pun juga, selain koreksi hidup pribadi, saya juga mengkoreksi Tuhan apa yang perlu dikoreksi dari rumah Tuhan ini, dari gereja ini. Di sini ruang pengampunan seharusnya ada di gereja. Ruang untuk orang melakukan salah dan ditegur dan bertumbuh ada di sini.
Saya dengar ada satu orang, katanya pendoa di sebuah gereja. Tapi lihat mukanya saja kita. Ini orang sombong banget. Pendoa dia. Tapi saya tahu bahwa dia punya masalah dengan tulang leher. Karena tulang lehernya gak bisa nunduk. Begini terus. Kalau jalan begini. Saudara, cover jabatan, cover kekristenan gak penting. Kalau dosa itu ada, kamu tetap menjadi hamba dosa. Amin. Hari kita datang dan kita koreksi hidup kita. Minggu depan, hari Jumat, kita ada di sini. Saudara, kita akan melanjutkan apa yang menjadi kebenaran buat setiap kita. Mari kita datang dalam doa. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kelepasan terjadi di Kelepasan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. kelepasan terjadi di sini. kebebasan terjadi di sini. kemenangan terjadi di sini. Kami mau andalkan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa dalam nama-Mu. Kuasa dalam nama Yesus. Untuk menghancurkan setiap belenggu dosa, roh-roh jahat, nilai kehidupan yang mengikat kami sepanjang hidup kami. Roh Kudus terus bekerja di tengah kami. Tunjukkan hal-hal yang harus Tuhan, yang harus kami buang, yang harus kami lepas. Dan kami minta kuasa-Mu Roh Kudus. Karena dalam nama Yesus dan di dalam kebenaran, kami adalah orang-orang yang merdeka. Terima kasih Tuhan. Kami akan merdeka dari dosa. Kami akan merdeka dari segala pola kehidupan yang salah. Kami akan merdeka dari roh-roh jahat yang dibuat oleh iblis dalam hidup kami. Dan kami akan menang dalam setiap hal kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini. Dan berterima kasih, meteraikan firman Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan Tuhan lewat kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa. Amin. Silakan saudara duduk. Semuanya diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin.
saya mau menyampaikan beberapa pengumuman untuk pekan ini. Yang pertama adalah besok Jumat tanggal 7 April kita akan ada ibadah Jumat Agung bersama dengan tema Kita Dibebaskan dari Belenggu. Jam 8 pagi di tempat ini. Jadi pastikan untuk hadir dalam ibadah Jumat Agung. Kemudian pada hari Minggu kita ada ibadah Paskah, kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus seperti biasa pukul 8 pagi. Selanjutnya masih dalam rangkaian Paskah, kita ada undangan ibadah Paskah sekota Salatiga di hari Minggu tanggal 9 April jam 3 sore sampai jam 5 sore di lapangan Pancasila Salatiga. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman yang mau ikut bisa langsung ke lapangan Pancasila. Kemudian seperti biasa ibadah Teen Youth College ada di hari Rabu jam 6:30 malam. Teman-teman yang usia SMP, SMA, kuliah bisa gabung dengan kita di ibadah Youth hari Rabu jam 6:30. Selanjutnya dibuka pendaftaran untuk Disciple Journey kelas Come and Grow yang akan dilakukan pada hari Sabtu, dimulai pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 jam 4 sore di gereja. Bagi teman-teman, Bapak Ibu yang belum mendaftarkan kelas Come dan Grow bisa langsung mendaftar offline maupun online. Untuk offline ada di meja sebelah sana, bisa langsung menuliskan nama dan mendaftarkan diri. Kemudian bagi Bapak Ibu juga dan teman-teman yang belum menulis data jemaat, bisa langsung menulis di depan. Di sana sudah disediakan kertas dan pulpen di sana untuk mengisi data jemaat. Supaya nanti kalau ulang tahun kita bisa tahu kapan ulang tahunnya gitu kan. Oke, kemudian yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang kangen lumpia, jadi pada hari ini Youth mengadakan usaha dana untuk acara di bulan Mei, ada acara mission trip, jadi kami akan ke gereja-gereja di desa dan melayani di sana. Nah, kami sedang menggalang dana untuk kegiatan tersebut dengan menjual lumpia. Sudah lama ya, udah nggak makan lumpianya Ibu Tuti gitu. Lumpianya bisa didapatkan di sebelah sana dengan harga 15.000 per piece, gitu ya, per pack. Per packnya 15.000. Jadi Bapak Ibu bisa ikut memberkati gereja-gereja yang akan kami kunjungi nanti dengan membeli lumpia. Mohon untuk kalau bisa bayar dengan uang pas gitu ya, 15.000. Oke, selanjutnya ya, yang berulang tahun di bulan April ada 5. Tanggal 19 April Kak Andrea Stefani Pandey. Tanggal 23 ada Benjamin Elano Van Rossum, Benji. Tanggal 27 ada Kak Deni Antonia. Our basis. Tanggal 27 ada Geva Rielki Slusa Kalingga. Dan tanggal 30 ada Joy Simfonis Varga Atmojo. Mungkin ada yang belum disebutkan yang berulang tahun di bulan April. Nanti isi data ya. Oke. Itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Oh, ada lagi. Oh, ada. Ya, wedding anniversary Kak Cynthia Novialo Rianto dan Kak Yesaya Sandang di tanggal 20 April 2013. Congratulations. Happy wedding anniversary. Ada lagi? Sudah? Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengumuman yang bisa kita perhatikan bersama. Saya selanjutnya serahkan kepada Kosyo. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita.
Saudara, saudara yang belum tergabung dalam iCare, saudara bisa menghubungi masing-masing di keluarga, saudara bisa menghubungi Kak Sally, Kak Aldi, ya, atau menghubungi saya juga. Bagi yang youth, saudara bisa menghubungi Kak Jack, Kak Grace, rekan-rekan youth yang lain. Karena mulai kemarin kita ada jadwal bahwa kita akan mempersiapkan tempat ini untuk ibadah. Jadi masing-masing iCare akan bekerja menyapu, sedot debu untuk bangku-bangku saudara, membersihkan semua ini, kemudian menata kursi sambil kita fellowship sama-sama untuk mempersiapkan. Jadi nanti sudah dibagi tugas-tugasnya, dan saudara silakan yang mau terlibat, saudara bisa ikut di sini. Dan saya umumkan untuk hari Minggu tanggal 9 kita akan berfellowship bersama yang tanggal 9 ya di Paskah, ibadah Paskah kita. Dan kita akan sediakan snack, kita akan nikmati snack bersama. Dan siapapun yang saudara mau terlibat untuk memberikan snack untuk kita makan sama-sama bersama seluruh jemaat, silakan bebas. Saudara tidak perlu menghubungi siapapun, tinggal saudara bawa snack saudara untuk dinikmati bersama-sama. Ya, oke. Saudara bersukacita hari ini, berikan high five buat kanan, kiri, depan, belakang saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat setiap keluarga yang ada di tempat ini. Thank you for every family in here, Lord. Terima kasih buat mereka. Terima kasih buat suami istri. Terima kasih dengan suami istri dan anak-anak. Kau berkati mereka. Terima kasih buat keberadaan setiap pasangan-pasangan yang ada di tempat ini. Juga buat setiap anak-anak youth, dari mahasiswa, SMA, SMP, dan semua rekan-rekan kami di Gold Kids, semua anak-anak kami, terima kasih. Tuhan akan terus berkati, Tuhan akan terus menuntun, Tuhan akan bawa pada kebenaran demi kebenaran, kemuliaan demi kemuliaan. Kami tahu pergumulan kami tidak ringan, tapi di dalam Engkau ada kekuatan, ada kemenangan, ada kemerdekaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah kasih setiamu. Kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang ada di perjalanan, yang ada dimanapun mereka berada. Entah kondisi mereka seperti apa, Tuhan Engkau yang melihat dan Engkau terus akan memberkati. Yang dalam minggu-minggu ini Tuhan ada hal yang khusus yang mereka sedang bergumulkan. Tuhan, Engkau jawab doa mereka. Karena Engkau adalah Tuhan Maha Pendengar. Dan Engkau yang memiliki waktu yang tepat. Engkau yang memiliki Tuhan jalan. Dan Engkau adalah Tuhan yang punya rancangan atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Masa depan kami ada di tangan-Mu. Mari jemaat Tuhan kedangan tangan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa percaya, barang siapa mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka hidupnya akan diberkati. Maka kutuk akan jauh daripadanya. Hidupnya akan terus berjalan ke depan, maju ke depan. Dan Tuhan tidak akan membuat kalah, tergeletak sampai jatuh. Tuhan akan membuat kegagalan sebagai berkat yang luar biasa untuk ke depan. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala bukan ekor. Dan lumbung-lumbungmu akan diberkati. Oleh karena Tuhan ingin kita memberkati banyak orang. Dia akan menghadapkan wajahnya kepada setiap kita. Dia akan menyinari setiap kita dengan sinar kasih dan sayangnya. Dan dia akan memberikan kepada kita shalom, damai, sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah perjalananmu, diberkatilah pelayananmu, dan diberkatilah setiap hal yang kau sentuh dengan tanganmu. Dan Tuhan akan membuat engkau bersinar, menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat dari Bapa di surga, Bapa di surga, berkat kasih setia Tuhan Yesus, berkat persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus, semua yang terima berkat katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu hari Jumat dalam ibadah Jumat Agung. Thank you tim musik, thank you semua. Berkat. Who breaks the power
done for me.